Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa iya bitaqwallah faqad fazal mutakun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Al-ayah sadaqallahul adzim. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan lepas dari 4 perkara. Yang pertama adalah dari nikmat. Kenapa? Karena setiap detik dan menit kehidupan kita ini selalu diiringi dengan kenikmatan. Hal contoh, kita diberikan mata itu dengan penglihatannya, sehingga kita bisa melihat keindahan dunia yang begitu eksotik. Coba kita lihat, terbitnya mentari di pagi hari, gunung tinggi menjulang ke angkasa berpayungkan awan, hamparan permadani laksana, keindahan dunia yang begitu indah, subhanallah. Nah, ini adalah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita kadang luput untuk mensyukurinya. Lalu bagaimana tuntunan dari nikmat tersebut? Yaitu kita harus mensyukuri kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Sadaqallahul adzim. Dan segala nikmat yang ada dirimu itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan apa cara kita untuk mensyukurinya? Pertama, kita bersyukur dalam melihat hati, yaitu mensyukuri bahwa semua kenikmatan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikir bahwa kita mendapatkan kenikmatan ini bukan dari Allah. Nikmat apa yang kita dustakan dari Allah? Allah yang telah memberikan kita kesehatan, Allah yang memberikan kita segala sesuatu. Nikmat kecil dan nikmat besar Allah yang telah memberikannya. Kalau kita bayangkan, kita renungkan, mulai kita bangun, kita berkedip saja, kita tidak akan terhitung semua kenikmatan tersebut. Saking nikmatnya, ketika kita mendapatkan kotoran ke dalam mata, kita langsung diobati. Kenapa? Karena itu kenikmatan dari Allah. Malam yaskurinas lam yaskur kasiran. Bila kita tidak mensyukuri nikmat kecil, maka nikmat besar pun kita tidak akan syukuri. Jadi segala sesuatu kita syukuri. Itu adalah cara mensyukuri nikmat dari hati. Lalu untuk mensyukuri nikmat yang dari ucapan, yaitu kita katakan bahwa kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Malam yaskurinas lam yaskurillah. Bila kita tidak mensyukuri nikmat terhadap manusia, maka terhadap Allah pun juga tak akan kau syukuri. Kenapa? Contoh, kita dikasih sesuatu, dikasih makanan, ucapkanlah terima kasih Kang. Itu secara manusiawi. Dan kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, pada hari ini engkau telah memberikan rezeki dengan melalui orang tersebut. Nah, itu adalah semua kenikmatan. Bila kita mensyukuri terhadap manusia, maka jelas terhadap Allah pun juga akan kau syukuri. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, jelas pertama kita tidak akan lepas dari kenikmatan, karena itu sudah jelas kenikmat bagi kita semua yang tidak bisa kita pungkiri. Banyak sekali orang yang sekarang punya mata tetapi tidak bisa melihat, punya telinga tetapi tidak bisa mendengar, punya mulut tetapi tidak bisa berbicara, punya tangan tetapi tidak bisa bergerak, punya kaki tetapi tidak bisa berjalan. Nah, kita semua subhanallah sangat luar biasa. Yang kedua, manusia tidak akan lepas dari kejadian itu, yaitu adalah ujian. Hidup ini saudara bukan sedang berjalan di atas permadani yang begitu enak, tetapi sedang berjalan di atas duri yang begitu penuh onak. Lalu bagaimana cara menyikapi tersebut ujian ini? Yaitu kita harus sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Sabar di dalam apa? Pertama, sabar di dalam taat, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Mengapa? Karena setiap kita beribadah, setiap kita perjuangan, ada rintangan yang perlu kita hadapi. Maka dari itu sabarlah dalam menghadapi segala sesuatu. Karena dengan kita sabar, insya Allah segala sesuatu kita akan beres. Kedua, sabar di dalam menghadapi maksiat.
pengennya kita ini terjerumus kepada permaksiatan. Kenapa? Karena itu adalah nafsu kita. Sedangkan surga dihiasi dengan tidak keindahan dan neraka dihiasi dengan keindahan. Al jannatu hufat bimakari wa naharu hufat bisahawat. Surga dihiasi dengan ketidakindahan, sedangkan neraka dihiasi dengan keindahan. Bahkan judi, remi, domino, jisong, mahyong, portiwan, kiu-kiu, itu adalah hiasan neraka. Dan ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Mengapa? Kalau kita tidak sabar dalam menghadapi ujian, banyak sekali orang yang bunuh diri. Akibat apa? Akibat orang tersebut tidak mampu dalam menghadapi ujiannya. Itu adalah orang yang sudah putus asa. Sedangkan kita sebagai orang yang beragama, mari kita tanamkan di dalam hati kita kesabaran agar kita selamat dunia dan akhirat. Hidup ini tidak semudah yang membalikan telapak tangan, karena kita ini manusia yang penuh banyak dengan rintangan. Yang ketiga, manusia tidak akan lepas dari ujian itu, yaitu dengan taat kepada Allah. Hayatul insan kuluha ibadah wa ta'ah. Intinya hidup manusia itu tujuannya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita ini hidup di dunia ini ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan ibadah tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak ujian dan rintangan yang perlu kita hadapi. Kalau kita melihat Rasulullah SAW, beliau sampai diludahi, sampai dilempar-lempar, beliau selalu sabar. Kalau kita, apakah kita mampu? Mari belajar untuk sabar.